Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk mata kuliah jaringan komputer, saya mau menjelaskan tentang penggunaan paket tracer. Saya harap semuanya sudah menginstal paket tracer ya. Bagi yang belum, silahkan diinstal. Karena nanti ini ada hubungannya dengan tugas akhir kalian. Jadi nanti tugas akhir kalian membangun sebuah jaringan yang besar, terus disimulasikan di paket tracer. Nah, mungkin dari sebagian kalian ada yang belum pernah menggunakan paket tracer. Nah, karena ini sedang libur, jadi saya buatkan videonya buat kalian. Gimana sih cara kerjanya paket tracer itu? Terus fungsinya untuk apa? Nah, jadi ini hampir sama seperti penggunaannya jika kalian praktek ya. Cuma ini disimulasikan dalam digital. Nah, nanti kalian juga saya kasih ada modul. Ini dia modulnya. Saya cari di internet. Gak perlu saya buatkan, di internet juga banyak. Bisa kalian lihat di sini. Cuma ini versi lama. Sedangkan paket tracer yang kita install versi agak terbaru 7,2 kalau nggak salah. Waktu itu kan sudah saya kopikan ke kalian, ke teman kalian. Silahkan kalian minta ke mereka. Untuk kalian download sendiri juga nggak apa-apa. Nah, pertama saya jelaskan untuk ini nih. Nah, di sini ada yang namanya network device. Terus di dalamnya network device di sini ada router. Di sini ada switch. Terus ada hub. Ini wireless device. Isinya ada access point segala macam yang berhubungan dengan wireless. Nah, ini ada security, di sini ada one emulation. Nah, yang bakal kita pakai nanti router dan switch untuk network device-nya. Terus di sini ada end device. Di end device ini ada di sini end device. Nah, end device ini end device. Di sini ada home, smart city, industrial, power grid. Nah, yang akan kita pakai hanya end device-nya saja. Dimana itu ada laptop, komputer, di sini PCPT. Ini tulisannya di sini ya. PCPT, laptop, server. Nah, ini ada banyak jenisnya. Cuma yang akan kita pakai laptop dan PC. Untuk server mungkin kita nggak sampai ke sana. Mungkin ada server nanti di akhir ya. Sama nih kabelnya, connection. Di sini ada automatic. Nah, automaticnya nanti dia milih secara otomatis. Dia pakai cross atau strike. Di sini ada console, strike. Di sini crossover. Ini fiber optic, kabel telepon, koaksial, serial DCE, DTE, oktal. Cuma yang akan kita pakai cuma strike dan cross. Nah, ini saya mau ngasih contoh. Kalian kan praktek bikin kabel, terus ngeping antara komputer satu dengan komputer lain. Nah, coba kita bikinkan di paket tracer. Nih, berarti kan yang kita butuhkan adalah laptop atau PC. Jadi kita menggunakan end device. Nah, misalnya komputer dengan komputer. Nah,
Ini kenapa namanya PC3, PC4? Tadi ini aplikasinya sudah saya jalankan, sudah saya coba. Jadi namanya ini dia secara otomatis mengikuti berapa banyak kita menggunakannya. Saya sudah 3 kali menggunakan PC-nya, berarti kan dia dimulai dari 0. Ada PC 0, PC 1, PC 2, ini PC 3. Oke. Ada PC 3.4. Ini namanya bisa juga kalian ubah. Nah, mau ganti nama tinggal kalian klik 2 kali, ini terubah. Nah, coba kita lihat kabelnya. Kalau komputer, sesama komputer kabelnya apa? Cross apa strike? Kita lihat kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat berikut. Kalau dia sesama jenis berarti dia menggunakan cross. Kalau beda device berarti dia menggunakan strike. Berarti di sini menggunakan kabel cross. Nah, coba perhatikan ya. Ketika kalian nih kan klik kabel. Nah, yang kalian pilih yang mana? Kan komputer tuh ada port-portnya. Ada port untuk RS232, USB 0, USB 1, fast Ethernet. Nah, kalau untuk jaringan RJ45 berarti dia menggunakan fast Ethernet. Nih, tanda X di sini untuk delete ya. Tadi kan kita menggunakannya kabel cross. Kalau kita menggunakan automatic, dia akan secara otomatis memilih langsung fast Ethernet. Nah, kabelnya juga secara otomatis. Kalau kalian bingung, nah coba lihat cross tadi. Kita kan harus memilih mana portnya. Kalau kita taruh di sini RS232, nah ini nggak bisa karena kabelnya nggak sesuai. USB juga, nah bukan tempat portnya. Gimana kita naruh di fast Ethernet? Nah, kalau di automatic, dia secara otomatis langsung memilih portnya sendiri. Nah, apakah ini sudah bisa langsung terhubung? Ini kan sudah terhubung nih kabelnya. Apakah dia bisa langsung terkirim? Bisa saling mengirim data? Kan belum bisa karena belum ada IP-nya. Nih kalau nggak percaya kita tes. Di sini ada @simplepdu. Caranya untuk ngetes apakah ini berhasil atau enggak. Nah, nggak bisa kan? Nah, kalau untuk melihatnya ini kan awalnya nanti ketika kalian membuka, ini kan isinya begini. Untuk melihat real time-nya, bukan real time, hasilnya itu seperti ini. Nah, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah klik gambar PC-nya, klik kiri ya. Terus kalian pilih desktop. Nah, di sini ada IP configuration. Nah, kalian pilih static. Kalau di HCP ini request dari server atau router. Kalau static berarti kalian harus ngeklik sendiri. Nah, ini kan karena nggak ada servernya, dia akan meminta terus ngisi defaultnya seperti ini. Ini kan gagal sebetulnya. Nah, static. Misalnya kita mau isi kelas C, kalian tap aja. Nah, subnet masknya /24, secara otomatisnya 255 255 25. Kalau kelas C dia pasti /24. Close. Nah, coba kalian arahkan mouse-nya ke, nah ini kan ada IP-nya nih. Nah,
fast ethernet link up, berarti linknya aktif. 192.168.1.1/24. Nah, subnet masknya itu 24. Yang tadi 255.255.255.0. Terus selanjutnya kita klik lagi di sini. Terus kita setting IP configuration ya. Tap lagi. Coba kalau pakai ini bisa nggak? Nah, sukses kan? Atau kalian bisa juga kan kalau ngirim pakai ini sukses, tandanya ada. Ini delete. Nah, atau kalian juga bisa menggunakan command prompt. Nah, ping 192.168.1.1. Berarti dia berhasil. Nah, pertama kali kalian praktikkan pasti begitu. Tes satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba end device-nya menggunakan laptop. Klik dulu. Nah, di sini ada pilihan ya. Ketika kalian klik di physical, nah ini ada banyak jenis port nih. Nah, gambarnya nih, jenis-jenis portnya. Itu juga dengan laptop. Laptop kan biasanya kan menggunakan wifi. Nah, ini kita coba menggunakan kabel terlebih dahulu. Berarti menggunakan kabel cross. Nih. Nah, kita kasih IP-nya. IP-nya sama aja nggak apa-apa. Kan beda jaringan. Bukan beda jaringan, tapi beda laptop. Ini antara ini sama ini nggak tersambung. Jadi nggak masalah walaupun IP-nya sama. Coba kita lihat file. Nah, kenapa gagal? Kita lihat dulu ya. Oh, ini dia nah. Nah, kurang. 192.168.1.2, ini 168 192.168.1.1. Nah, sukses kan? Kalian juga bisa melihat skenario-nya bagaimana laptop ini mengirim data. Ini coba kalian klik real time. Oh, ini real time lagi, simulation ini. Ya kan? Terus kalian klik ini auto capture atau play. Bagaimana caranya data itu terkirim? Nah, sukses. Jadi dia mengirim pesan ke sini. Jika itu benar, maka dikembalikan lagi ke awal. Jadi seperti itu.
Terus misalnya kita mau menggunakannya ada switchnya nih, komputer, ini laptop, terus network device-nya switch. Switch ini kan ada banyak jenis ya. Nah kalau kalian ini perhatikan coba, biasanya kita pakai ini aja yang MT. Ini ada yang jenisnya 2950T24. Nah, apa yang membedakan switch satu dengan yang lain? Coba kalian lihat di sini. Nah, di sini perbedaannya adalah portnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kalian lihat begini, kalian arahkan mouse-nya. Oh, kau jangan pakai MT deh. MT ini kan kosongan dia. Kita pakai yang generik aja. Ini switch PT. Nah, di sini ada portnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau diklik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini dah 1, 2, 3. Ini kosongan ya. Ini bisa kita isi seperti ini. Nah, kenapa nggak bisa diisi? Karena alatnya dari keadaan on. Berarti kita harus matikan. Nah, ini kan on nih. Nah, kita ini kita di on, ini kita off kan. Jadi setiap kita ingin menambahkan modul, maka device-nya harus kita matikan terlebih dahulu. Nah, itu mau nambah. Nah, ini Ethernet. Yang kita butuhkan adalah fast Ethernet. Jadi ada perbedaan antara Ethernet dan fast Ethernet ya. Kecepatannya beda. Nah, jadi kita bisa tambahkan. Jadi di sini ada 8 port yang bisa kita gunakan. Tuh. Sedangkan di sini ini sudah menggunakan 24 port. Switch itu kan ada yang 4, 8, 16, 24. Jadi tergantung. Misalnya device-nya cuma ada 4 ya, berarti pakai switch-nya yang portnya sedikit. Bisa kalian menggunakan switch yang PT ini. Kalau dia banyak 24 misalnya, lebih dari hampir 16 ya, kalian bisa menggunakan yang port 24 yang ini atau yang ini. Oke. Sekarang koneksinya menggunakan switch. Nah, tadi kan komputer ke komputer menggunakan cross, laptop ke laptop sekarang tetap menggunakan cross. Nah, PC ke switch berarti menggunakan kabel strike. Nah, yang kita pakai yang ini ya. Nah, ini ada indikatornya. Di modulnya ada dijelaskan kalau nggak salah. Nah, warna indikator merah itu menunjukkan kabel tidak terhubung, terjadi proses instalasi. Kalau oranye, kalau hijau berarti dia sudah aktif, berhasil. Nah, ini kan nunggunya lama nih. Kapan hijaunya? Bisa kalian fast forward time. Nah, biar langsung dia hijau. Nah, misal kalau kalian menggunakan otomatis, dia akan secara otomatis.
dia akan mengisi pos Ethernetnya yang di atas pertama kali. Nah, kan link up up, yang lainnya kan down 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 down. Ini kita fast forward biar langsung hijau. Ini kita tambahkan satu PC di sini. Oke. Sekarang kita kasih IP-nya 192.168.1. Sini 192.168.2.2. 192.168.2.3. Kita lihat sudah ada IP-nya. Untuk ngecek IP bisa kalian mouse-nya ini tinggal kalian arahkan aja ke device-nya. Nah, coba sekarang kita lihat. Nih kita hapus dulu PC 6 ke laptop. Sukses. PC 6 ke PC 5. Sukses. Laptop ke PC 5. Sukses juga. Nah, kalau kita melihat simulasinya misalnya nih. Gimana pesan itu berjalan? Ini dia langsung jalankan 3 ya. Jadi kan akan kelihatan sulit. Jadi seperti itu. Atau menggunakan access point. Kalian network device, terus pilih wireless device. Nih, pilih yang ini. End device-nya PC dan laptop. Nah, kalau mau menggunakan access point atau wireless, IP itu didapatkan dari access point-nya. Jadi pertama kali kita setting wireless-nya dulu di GUI. Ini saya perbesar. Pilihannya adalah DHCP benar. Terus IP-nya, nah ini kita mau nentukan IP-nya mau IP berapa. Misalnya kita di sini mau nulisnya 51. Ya kan, subnet masknya berapa? /24 aja. Nah, DHCP server enable. Start IP address-nya dimulai dari 1 misalnya. Maksimumnya berapa ini? 50. Kita save setting. Nah, terus apa lagi? Kalau kalian pernah setting access point yang wireless, misalnya kalian pasang IndiHome kan pasti pernah setting. Nah, tampilannya bersama seperti ini juga. Nah, terus nama SSID, nih SSID kemarin, nama wifi-nya, misalnya saya kasih nama TRPL. Nah, kalau mau ngasih security di sini, tapi kita kasih disable aja.
biar wifi nya langsung terhubung. Oke, oh ini belum di save ya, di save setting. Oke, ini juga sudah, di close saja. Nah, ini kok nggak langsung terhubung, kita harus mengganti modulnya. Nah di sini kan dia menggunakan NIC atau LAN card, menggunakan kabel, maka kita harus ganti menggunakan modul WiFi. Nah pertama cara gantinya apa? Kita cari dulu nih modul WiFi. Ini modul WiFi juga nih. Nah ini kan tulisannya kan wireless network interface, wireless interface untuk koneksi WiFi. Ada juga yang lainnya, coba kita cari. Nah ini. Nah terserah mau pakai yang mana, kita pakai yang ini aja ya, WMP 300. Nah tidak bisa kita main, kita zoom in dulu. Nah yang mau kita ganti nanti yang ini, fast ethernetnya kita ganti, nggak bisa kita langsung pasang begini. Ini kita buang dulu. Nah nggak bisa kan karena PC nya lagi dalam keadaan on, jadi setiap device kalau mau ganti modul kita harus posisi off. Nah ini kita buang, terus ini kita tarik ke sini, kita tambahkan, lalu kita on kan lagi. Coba lihat, nyambung kan nanti. Nah gitu juga dengan laptop. Ininya kita buang, ini kita taruh, terus kita nyalakan lagi. Kayaknya nggak bisa ya. Coba kita ganti modulnya. Nih pakai yang ini ya, PT host NM1WAC. Coba kayaknya sinyalnya dia nggak, ntar nggak mau nyambung. Oh iya, nih kita harus setting. SSID nya tadi kan namanya adalah TRPL, jadi kita harus setting di sini config wirelessnya, kita ganti di sini TRPL. Nah kan langsung nyambung. Ini juga kita ganti TRPL. Nah misalnya wifi nya pakai password, nanti nyetingnya di situ juga di wireless. Nah ini kan karena memang nggak pakai password ya. Nah kalau password kita masukkan. Nah IP nya berapa ini kita lihat, 5,2, ini 5,4, IP wirelessnya 5,1. Nah coba kita tes laptop kesini berhasil nggak. Ntar kita delete dulu. Oke sukses. Nah
Kalau dari sini dari laptop ke sini berhasil, dari PC ke wireless berhasil, berarti dari laptop ke PC itu pasti berhasil. Ya, saya delete dulu. Nah, jadi misalnya kalian mau nambah device, misalnya ada laptop baru datang, tinggal kalian ganti modulsnya. Terus kalian config, konekkan ke TRPL. Maka otomatis dia sudah dapat IP 5,5. Begitu juga dengan yang di switch ini. Misalnya kalian mau nambah laptop di sini, nah tinggal kalian pilih. Nah, ini IP-nya berapa tadi? 2,3. Di sini kalian tinggal tambahkan 2,4. 2.4. Nah, syaratnya gimana kalau seperti ini? Harus satu jaringan. Jadi kita lihat ya, ini 2.1, ini 2.2, ini 2.3, 2.4. Nah, kalau beda jaringan gimana? Coba kita lihat ya. Kita tambahkan PC 1 di sini. Satu sembilan dua satu enam delapan 3.1. Nah, ini kan sama-sama kelas C. Ini 2.4, ini 3.1. Kira-kira bisa apa enggak? Walaupun dia sama-sama kelas C. Fail. Nggak bisa. Nah, karena beda jaringan. Kalau beda jaringan, nanti kita pakainya adalah router. Nih, router. Nah, untuk sekarang router nanti saya jelaskan setelah kita belajar subnetting. Nanti mungkin minggu depan saya jelaskan tentang subnetting, atau setelah kita di kelas ya, karena itu harus dijelaskan secara detail itu subnetting. Kalau hanya video begini agak sulit, kecuali saya jelaskan di papan terus di video. Nah, itu bisa untuk masalah subnetting, atau bisa kalian cari sendiri materinya subnetting IP. Nah, kalau sudah berdasarkan subnetting, nah itu kelas-kelas IP sudah nggak kepakai. Walaupun dia satu jaringan tapi beda subnet. Nah, namanya subnetting kan dia membagi IP ke dalam beberapa blok. Walaupun dia sama-sama 192.168.2, tetapi slashnya berbeda. Nah, makanya subnetting ada slash 24, nanti ada slash 25, slash 26, 27, 28, 29, 30. Biasanya maksimal sampai 30. Nah, walaupun dia satu jaringan, tapi subnet masknya berbeda, itu nggak bisa terkirim. Itulah fungsi subnetting. Subnetting itu supaya pembagian bukan bandwidth, apa ya, aliran datanya itu lebih maksimal. Nanti saya jelaskan lah masalah subnetting. Nah, ini
Silahkan kalian coba dulu cara ping antara PC atau laptop menggunakan switch dan juga wireless router atau access point. Ini AP router ya dia ya. Dia bisa sebagai access point, bisa juga sebagai router. Kalau access point tuh dia hanya mana nih? Mengasih anunya lanjutannya aja. Tapi rata-rata yang terjual adalah access point router. Jadi dia fungsinya ada routernya, bisa membagi IP. Oke, silahkan kalian coba. Ini modulnya nanti saya kirim juga, bisa kalian pelajari. Bisa juga kalian cari-cari di internet lah modul-modul yang lain atau tutorial-tutorial yang lain. Oke, silahkan kalian coba. Ini belum ada tugasnya, nanti tugasnya setelah subnetting. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.